Puasa itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan sistem kerja imun kita, satu itu. Yang kedua, dapat menekan Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi bersama saya dengan Dr. Firni, selaku host pada episode kali ini. Episode Observasi Hermina kali ini pas banget nih dok, lagi puasa. Kita mau bahas tentang puasa pada anak, kira-kira aman gak sih? Nah sahabat Hermina, aman gak ya kalau anak itu berpuasa? Mari kita tanyakan ke narasumber kita, yaitu dengan Dr. Puspita, spesialis anak. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang sahabat Hermina, Dr. Firni. Boleh disapa dulu dok untuk sahabat Hermina yang ada di rumah dok? Halo sahabat Hermina, saya Puspita. Salam kenal ya. Oke, baik dok. Tema kita kali ini pas banget nih dok. Saat ini kan lagi bulan Ramadan ya dok. Ya. Yang kita mau bahas itu mengenai amankah puasa pada anak-anak. Oke. Sebenarnya kan anak-anak itu belum wajib untuk melakukan puasa ya dok ya di dalam agama Islam. Tapi banyak juga beberapa orang tua yang sudah melatih anaknya untuk berpuasa sejak kecil dok. Nah, kira-kira kalau dari segi kesehatan sebenarnya aman nggak sih dok melatih puasa pada anak-anak itu dok? Kalau konteksnya ini latihan ya, latihan berarti mungkin pada anak usia yang muda, kurang dari 8 tahun, 6-7 tahunan gitu ya. Kalau cuma latihan-latihan aja, misal gini, karena di rumah itu kan semua orang pada puasa nih, semua anggota keluarga berpuasa. Suasana di rumah ini kan suasana bulan puasa banget. Terus kita semua tuh bangun untuk sahur tuh ya. Terus anaknya ikut kebangun sahur, ya udah diajakin aja nggak apa-apa. Tapi abis itu dia tetap buka puasanya 3 kali. Dalam pengertian dia tetap sarapan, tetap makan siang, terus tetap ikut buka puasa sama kita, itu nggak masalah gitu ya. Dan orang tua nggak bisa paksakan ya, karena ada usia idealnya secara agama dan secara kesehatan di mana anak itu baru boleh mulai kita ajarkan dan latih untuk berpuasa. Berarti kira-kira usia yang pas banget nih dok, yang aman untuk berpuasa pada anak-anak, kira-kira usia berapa dok? Jadi agama itu kan sebenarnya sudah sangat benar ya. Dalam agama kan ditulis ya usia akil balik itu kan atau pubertas ya. Kalau pada anak perempuan kan paling cepat tuh 8 tahun. Anak laki-laki paling cepat 9 tahun. Nah, dari segi kesehatan juga secara kesehatan atau metabolismenya ya sekitar usia 8-9 tahunan itu. Usia 8-9 tahun kita mulai bisa tuh kenalkan, ajarkan dan latih mereka untuk berpuasa. Tapi tetap konteksnya tidak boleh dipaksakan ya dok? Oh iya, tidak bisa dipaksakan. Jadi orang tua tidak boleh memaksa kalau memang mereka belum kuat, misalnya jam 12 masih makan siang ya. Oke, nanti kan makin lama kita kenalkan, makin kita pahamkan, kita beri contoh yang bagaimana seperti apa puasa. Nanti lama-lama mereka akan bisa. Yang penting kita usia dulu 8-9 tahun. Nanti latihan secara perlahan ya dok ya, sesuai yang tadi dokter jelaskan ya 3 kali buka puasa dan tidak boleh dipaksakan ya. Kira-kira adakah atau apa sih dok manfaat bagi kesehatan pada anak yang berpuasa dok? Sebenarnya kalau manfaat itu kan banyak ya. Salah satunya memang dari segi kesehatan. Kalau dari segi kesehatan itu yang saya tahu dan saya pernah membaca itu puasa itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan sistem kerja imun kita, satu itu. Yang kedua dapat menekan inflamasi atau stres oksidatif yang pasti berkaitan dengan kanker ya. Jadi bisa menekan untuk sel kanker gitu ya. Terus kemudian juga untuk menekan atau menghambat terjadinya penuaan dini. Kemudian manfaat yang lainnya yang di luar manfaat kesehatan ya jelas anaknya latihan sabar gitu ya, latihan mengendalikan diri gitu ya, terus yang pasti latihan disiplin karena ada jam sahur dan juga ada jam buka puasa. Baik. Berarti memang ada manfaatnya dari segala macam jenis aspek ya dok? Ya, selain manfaat kesehatan ada manfaat yang lain-lainnya. Baik dok. Kira-kira apa saja sih dok yang orang tua harus perhatikan pada anak yang sedang berpuasa dan kondisi seperti apa yang tidak direkomendasikan untuk anak yang tidak berpuasa? Ada kondisi-kondisi tertentu tidak dok? Yang harus diperhatikan dan harus dipastikan adalah anak dalam kondisi yang sehat. Satu itu. Yang kedua adalah pastikan dan perhatikan bahwa selama anak berpuasa dia tetap mendapatkan asupan cairan dan juga nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itulah tempat dan saran saya nih bahwa mungkin orang tua perlu nih
sekedar untuk berkonsultasi atau tanya ke dokter anaknya, sekalian medical check up untuk anaknya, gimana sih kesehatan anak saya, cocok nggak nih, bisa nggak nih dok untuk mulai latihan puasa, terus berapa nih dok, sekitar berapa mililiter atau sekitar berapa banyak cairan dan kebutuhan nutrisi yang harus kami penuhi sesuai dengan kebutuhan anak saya selama puasa. Nah itu kan biasanya lebih bagus ya, lebih pas kalau kita mengawali puasa ini dengan konsul dulu nih, jadi lebih jelas, lebih pasti bahwa anaknya kondisinya bagus dan berapa banyak kebutuhan yang harus kita tetap penuhi selama anak ini berpuasa. Oke, dok. Jadinya ya pastikan aman dulu ya dok ya. Sehat dulu, terus tahu dulu berapa kebutuhannya. Nah, kebutuhan cairan dan nutrisi itu tetap harus terpenuhi itu selama anaknya puasa. Dan tiap orang pasti beda-beda Yes, kalau kebutuhannya ya, anak dok, itu ya. kan ada usia, ada berat badan, itu kan per anak kan pasti kebutuhannya berbeda ya, mau cairan, mau nutrisinya pasti beda. Nah, itu biasanya dokter anaknya nih nanti yang akan menjelaskan kalau perlu ngitungin berapa ya kira-kira kebutuhannya. Jadi anak ini puasanya aman, nggak dehidrasi, nggak turun berat badan, ini tetap sehat dan tetap berat badannya ideal. Jadi puasa tetap aman dan dalam kondisi Puasa sehat untuk anak. gitu. Nah dok, selanjutnya dok, untuk kondisi khusus yang tidak direkomendasikan untuk puasa, kira-kira seperti apa? Itu kondisi yang nggak boleh anak puasa. Yang pertama, anak sakit nggak boleh puasa. Jelas itu nggak boleh puasa. Yang kedua, anak-anak dalam kondisi sakit kronis yang masih harus berobat rutin dan dikhawatirkan kalau dia ikut puasa akan mengganggu pemberian obatnya. Nah, terus yang ketiga nih, anak-anak dengan gangguan makan atau anak-anak dengan gangguan nutrisi, misalnya anaknya malnutrisi gitu ya. Ada baiknya nih orang tua sebelum mulai ngajarin anaknya puasa pada anak-anak dengan sakit kronis yang harus minum obat rutin dan anak dengan gangguan pola makan konsul dulu ke dokter anaknya. Intinya poinnya adalah tetap pastikan dulu ke dokter spesialisnya ya dok ya, yang pasti ahli dan paham terkait kondisi anak itu aman atau tidak untuk berpuasanya. Yes, apalagi anak yang ada sakit kronis ya dan memang harus minum obat, terus anaknya sedikit kurus atau ada gangguan pola makan atau memang dia malnutrisi, itu wajib banget harus konsul dulu sebelum memutuskan kali mengajarkan atau melatih mereka puasa. Untuk pertanyaan terakhir dok, kira-kira ada nggak sih dok tips dari dokter untuk orang tua di rumah nih dok, yang mau mengajarkan anaknya berpuasa agar tidak membahayakan kesehatan dok? Selain tadi harus pastikan dulu kontrol cek ke dokter, ada tips lainnya nggak dok? Jadi tips sehat berpuasa bagi anak. Yang pertama adalah pastikan dulu anaknya sehat, ya kan? Yang kedua usia nih, 8 sampai 9 tahun lah, 8-9 tahun. Terus pada anak-anak harus sehat, lagi seperti poin yang pertama, sehat. Kalau anaknya ada sakit kronis, misalnya harus minum obat rutin, contoh nih yang paling banyak ketemu di polia, TB gitu ya, atau anak dengan gangguan pola makan harus konsul dulu ke dokter anak kesayangan masing-masing. Nah terus selanjutnya adalah pola makan nih. Pola makan selama puasa kayak gimana sih dok? Pola makan selama berpuasa itu kan ada buka, ada sahur. Waktu buka, awali dulu dong dengan makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Misal nih kurma gitu ya. Terus boleh nih makan karbohidrat. Karbohidrat sebisa mungkin pilih juga karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah atau low glycemic index. Apa beras merah gitu ya, sebisa mungkin lah beras merah gitu ya. Terus habis itu boleh makan gitu ya. Lanjut makan, di situ ada lemak tapi jangan lemak jenuh. Ya kan, di situ juga kita hindari dong penggunaan UPF atau ultra processed food. Kemudian makan sehat lah, ada lemak di situ. Kemudian nanti ada protein hewani, bisa ikan, bisa telur, bisa daging dan sebagainya. Nanti tuh sahur juga nggak jauh beda sama buka puasa nih. Makanannya juga pilih karbohidrat dengan low glycemic index, bisa beras merah. Kemudian di situ ada ada lemak, ada protein hewani. Yang pasti makanan-makanan yang sebisa mungkin akan mencegah terjadinya rasa lapar yang berlebihan, memberikan rasa kenyang yang lebih lama gitu ya. Terus selain pola makan, apalagi nih yang harus kita perhatikan? Jam tidur. Karena anak ini kan harus bangun sahur, jadi sebisa mungkin dia boboknya lebih awal. Kebutuhan tidurnya kan 8-9 jam. Oke lah kalau lagi puasa 8 jam tuh. Karena harus bangun sahur, dia harus bangun tidur cepat. Harus tidur lebih cepat, sorry. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting, kalau anak yang berpuasa, jelas aktivitas fisiknya harus dikurangin. Kayak sekolah aja deh, waktu nggak puasa kan berangkatnya jam 8, pulangnya jam 4, setengah 4 gitu ya. Tapi kalau puasa kan pasti sekolahannya juga berangkatnya lebih siang dan pulangnya lebih cepat. Ya lebih kurang seperti itulah tips-tips untuk puasa sehat pada anak. Jadi puasa yang sehat itu tetap harus orang tua ajarkan pada anak supaya nanti ke depannya anak juga bisa berpuasa yang sehat seperti kita gitu ya. Dan mulai pada usia 8-9 tahun. Baik,
Cukup sangat lengkap ya dok, penjelasan dari dokter Puspita dok. Dan tidak terasa nih dok, kita sudah berada di penghujung acara dok. Terima kasih. Iya baik dokter, terima kasih banyak dokter atas sharingnya pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya dok. Dan semoga puasa kita semua dalam kondisi yang lancar dan sehat terus ya dok. Nah, Iya. next mungkin kita bakal bahas lagi topik yang lainnya di episode observasi Hermina lainnya. Terima kasih, sahabat Hermina. Terima kasih, sahabat Hermina.